Kegiatan di kantor DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Cikini, Jakarta Pusat lebih sibuk dari biasanya menjelang hari-hari terakhir pendaftaran caleg. Rapat-rapat dilakukan lebih sering untuk membahas berbagai permasalahan di DPW atau DPC, terutama yang terkait dengan pendaftaran caleg. Seleksi caleg dilakukan oleh Ketua DPW dan DPC masing-masing daerah. Pengurus pusat hanya memberikan koreksi terhadap para calon. Ini dilakukan karena pusat kurang mengetahui secara pasti kondisi di daerah. Ketua Umum PKPB R. Hartono tetap bersikap hati-hati untuk menjaga nama baik partai dengan tidak memasukkan nama caleg yang terindikasi korupsi, baik yang sudah menjadi tersangka maupun masih berupa isu. Hartono juga memastikan tidak ada politik uang dalam penentuan caleg. Ciri Partai Karya Peduli Bangsa, tabu untuk meminta uang pada caleg-caleg. Tabu. Tetapi caleg itu tentu yakin bahwa saya harus berbuat sesuatu di daerah saya supaya saya bisa goal atau lolos sebagai caleg. Itu diserahkan pada masing-masing. Dalam pemilu 2009, PKPB berharap dapat memperoleh suara minimal 2,5%. Target ini lebih tinggi dari perolehan suara dalam pemilu 2004 sebesar 2,1% atau sekitar 2 juta suara pemilih. Putri Ayu Ningtyas, Yudil Adha, Metro TV. Pasca Pilkada Jawa Timur, mantan Bupati Mojokerto Ahmadi telah mengundurkan diri dari jabatannya yang seharusnya masih dijabat hingga 2 tahun ke depan. Pada Pilkada, Ahmadi yang berpasangan dengan Suhartono gagal menjadi Gubernur Jawa Timur. Pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini hanya berada di urutan kelima. Setelah tidak masuk putaran kedua Pilkada, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan calon incumbent yang maju ke Pilkada diperkenankan menjabat kembali. Meski telah terbit keputusan itu, KPU Jawa Timur tetap menolak merehabilitasi jabatan Ahmadi. Pasalnya Ahmadi mundur sebelum keputusan MK keluar. KPU tidak berada pada otoritas untuk menjawab apakah Pak Ahmadi, Bupati Mojokerto, mantan Bupati Mojokerto itu bisa kembali pada posisinya atau tidak. Karena pemberhentian kemarin itu juga dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Sehingga sekarang kalau harus ada perubahan pengembalian status, itu ya harus dengan Menteri Dalam Negeri prosesnya, bukan dengan KPU lagi. Sementara itu di Jawa Timur sendiri terdapat 3 kepala daerah yang akan maju dalam pilkada, yakni Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Probolinggo, dan Wali Kota Madiun. Pilkada di 3 daerah ini akan diselenggarakan pada Oktober mendatang, sehingga mereka yang tidak terpilih dapat menjabat kembali hingga pelantikan wali kota baru terlaksana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faisal Taselan, Metro TV. Lebih dari 300 pengurus dan anggota DPW PBR Jawa Barat menanggalkan baju dan lambang PBR. Ini menjadi simbol perlawanan 26 perwakilan DPC terhadap Dewan Pengurus Pusat DPP PBR. Mereka secara resmi berpindah haluan untuk mensukseskan Partai Persatuan Pembangunan P3 dalam pemilu 2009. Ini dibuktikan dengan long march pengurus dan simpatisan PBR untuk mendatangi kantor DPW P3 Jawa Barat yang langsung disambut pengurus P3. Menurut Sekjen DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat, Doni Mulya, eksodus besar-besaran ini akibat adanya tindakan otoriter dari pengurus pusat PBR terhadap kepengurusan di daerah. PBR sudah melenceng dari hitoh perjuangan Islam. Bahkan ideologi sekarang aja calon-calonnya dari kiri ya. Itu Yusuf Lakaseng dia Permatasari kan segala macam kan ya. Gitu. Jadi kita malah dibuang, kita malah dipecat, dibekuk. Sementara alasan mereka pindah ke P3 karena sejak dulu PBR mempunyai kedekatan dengan partai berlambang Ka'bah tersebut, sehingga PBR tidak akan canggung untuk bergabung dan memajukan P3. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Partai Karya Peduli Bangsa, disingkat dengan PKPB, terbentuk dari sebuah organisasi massa yang dibina oleh Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab dipanggil Mbak Tutut pada tahun 2000 lalu. Dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun sebelum akhirnya Ormas Karya Peduli Bangsa bertransformasi menjadi sebuah partai politik. PKPB pun dibentuk pada 9 September 2002 dan diketuai oleh Jenderal Purnawirawan R. Hartono.
Sekalipun diketuai oleh seorang purnawirawan jenderal, partai ini berbasis nasionalis. Hanya sebagian kecil kadernya yang berlatar belakang militer. Partai ini juga bercita-cita bisa mengembalikan kejayaan dan rasa cinta tanah air masyarakat Indonesia yang sudah lama pudar. Untuk itu partai ini tidak segan mengakui kehebatan kedua pemimpin Indonesia terdahulu, yakni mantan Presiden Soeharto dan Soekarno. Hartono mengingat kehebatan Bung Karno menumbuhkan rasa bangga berbangsa Indonesia dan juga menjaga amanah yang disampaikan Pak Harto untuk mewujudkan kejayaan Indonesia. Menurut Hartono, rakyat Indonesia sudah semestinya secara jujur mengakui kehebatan kedua pemimpin itu. Ajaran Bung Karno kita ambil, Pak. Saya kira nggak ada presiden yang sehebat Bung Karno dalam menancapkan kepercayaan pada diri bangsa sendiri. Bung Karno kan dalam keadaan baru selesai dijajah, tapi dia bisa menyampaikan bahwa aku orang Indonesia. Bung Karno. Bagaimana dengan kesejahteraan? Coba, kita sudah lah, mungkin Pak Harto gagal pada beberapa bidang, tapi siapa yang melihat kepentingan atau presiden mana, sampai sekarang ya, presiden mana yang memang melihat kebutuhan rakyat paling bawah, ya Pak Harto. Hartono menilai masyarakat mendambakan pemerintahan yang stabil. Itu dapat dicapai jika masyarakat sudah sejahtera dan cinta kepada tanah airnya. Basis massa PKPB tersebar merata di seluruh Indonesia. Beberapa yang tersebar diantaranya berada di wilayah Nanggro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Banten. Saat ini simpatisan PKPB berjumlah sekitar 2 juta orang. Tak bermaksud bersikap muluk, partai bernomor urut 2 ini menargetkan perolehan 2,5% suara dalam pemilu 2009 mendatang. Putri Ayuning Tias, Yudil Ada, Metro TV. Belasan bakal caleg dari berbagai parpol mengaku telah lebih dari 4 jam menunggu proses pembuatan surat keterangan terbebas dari masalah pidana. Surat tersebut mereka butuhkan untuk melengkapi persyaratan sebagai caleg DPRD Kota Depok. Para bacalek menilai pihak pengadilan lamban dalam memproses permohonan yang mereka ajukan. Salah satunya adalah tidak adanya form isian khusus yang sempat menyulitkan mereka membuat permohonan. Padahal saat mereka membuat surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, prosedurnya sederhana dan cepat. Ketika kita mengajukan untuk permohonan, mestinya seharusnya KPUD kerjasama dengan pihak pengadilan itu membuat suatu form sendiri. Jadi tidak peserta atau para caleg itu membuat itu sendiri, begitu membuat sendiri, nggak profesional sekali lah gitu loh. Jadi sampai sejauh. Sementara Panitra Pidana Umum PN Depok, Tantri Muhammad membantah tudingan para bacalek. Menurutnya pihaknya telah bekerja sesuai prosedur, sementara kelambanan yang terjadi disebabkan tidak lengkapnya berkas yang harus disiapkan para bakal calon legislatif itu sendiri. Dari Depok, Jawa Barat, Fahir Malfahim, Metro TV. Terinspirasi dengan salah satu program acara di Metro TV, Kick Andy, puluhan pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS menggelar sosialisasi nomor urut bertepatan dengan tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Dalam aksi teatrikal digambarkan keluhan masyarakat terhadap anggota legislatif yang selalu mengumbar janji-janji belaka tanpa disertai bukti konkret. Dalam aksi tersebut digambarkan pula kepedulian kader PKS terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Bagaimana kejiduannya, kami merasa bahwa dengan cara seperti ini ada branding di mata publik itu untuk mengingat dengan mudah cara seperti ini gitu. Ya. Dengan cara sederhana seperti ini tapi unik, ya. Orang bisa melekat di dalam pikirannya, oh ternyata PKS itu angkanya 8. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, sosialisasi nomor urut PKS digelar dengan cara peluncuran balon dan senam Nusantara bersama oleh seluruh kader PKS. Dalam kesempatan ini, sesepuh Partai PKS Kabupaten Indramayu, Ustadz Yunus, mengajak kader dan simpatisan PKS untuk memenangkan partainya dengan cara silaturahim dan doa bersama. Dari Palu, Sulawesi Tengah dan Indramayu, Jawa Barat, Hafidz Raturaja, Dedi Musasi, Metro TV. Tes kesehatan anggota caleg ini dibuka hingga 11 Agustus mendatang.
Tes kesehatan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan gigi, THT, mata, radiologi, laboratorium, dan terakhir pemeriksaan kejiwaan. Di Semarang, tiap caleg harus membayar biaya Rp517.650. Dari 2.400 orang caleg yang terdaftar, baru sekitar 62 caleg yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Tesnya meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan dalam, pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, mata, dan gigi. Dan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EKG, ronsen, satu lagi tes narkoba. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, sekitar 1.300 orang calon legislatif dari berbagai partai politik juga mulai antri untuk menjalani tes kesehatan. Karena jumlah caleg yang mencapai ribuan serta terbatasnya tim medis, akhirnya RSUD Joyonegoro Temanggung membatasi jumlah caleg yang akan dites kesehatannya, yakni 50 orang caleg dalam satu hari. Hal serupa juga terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari 6.000 calon yang mendaftar, sekitar 180 sudah memeriksakan kesehatannya. Para caleg yang sedang menjalani tes kesehatan dan kejiwaan ini umumnya anggota dewan yang masih aktif. Selanjutnya hasil tes kesehatan tersebut akan diserahkan ke pihak KPUD untuk dilakukan seleksi. Tim Liputan Metro TV. Baca dengan baik dari amanat MK ini sehingga saya perlu komunikasi yang lebih intensif. Tapi jangan masing-masing punya interpretasi berbeda-beda. Yang sudah mundur, sudah mencarikan mundur, kemudian langsung minta dilantik kembali. Ya pas sederhana itu. Ada lihat batas waktunya kapan dilaksanakan. Lihat aja keputusan MK-nya, Ibu bisa pelajari tanggal berapa dia berlaku. Kan keputusan MK ada di situ. Di situ eksplisit. Saya kira itu jawabannya ke sana. Bukan saya menjawab, tapi Mahkamah Konstitusi menjawab. Oke. Oh, yang partai lain ini karena ada ormasnya ini. Kemarin sidik jari, karena sidik jari nggak boleh sama sekali di Semua. Iya, semua. Ya, diisi lengkap. Jambi, Bangka Belitung, ada yang punya enggak? 4 itu sangat keluarga seperti itu, harusnya Jawa harus lebih hebat juga ya. Apakah pas penerimaannya di ruangan yang kecil dan penuh ini juga pada Mas Hendra, ketua DPC saya tidak tahu ada apa tidak, tapi sebenarnya meskipun kehadiran saya pada saat itu dari kalau Jawa tidak dikuasai, Indonesia yang luar itu lebih mudah. Buruh-buruh di pelabuhan cari makan sulit, penggusuran sejak reformasi tidak ada perbaikan. Muncullah dari ide seorang PL Sitorus itu sabar ganda dan sekarang menjadi keluarga dulu, sehingga beriringnya ya, sehingga kita bisa mencapai begitu masuk Jawa Tengah sepi, buruh-buruh di pelabuhan cari makan sulit, penggusuran, sulit sekali di tiap rumah. Saya masuk Jogja. Ini contoh kita lihat ya. Ini kenapa rusak? Sesuai dengan standar ya. Nah, ini beberapa yang lebih banyak seperti ini kan. Nah, jadi ini harusnya merah pekat. Warna nggak sempurna bang. Betul. Tetapi agar ini tidak disalahgunakan, nanti jadi bungkus kacang macam-macam. Kan bahaya
Kalau bungkus kaca ini, Yang lain agak ngelingkar, agak jauh aja. oke, biar cepat ya. Iya, Pak. Terlalu dekat. Slow. Masih ada yang dalam. Sekarang nggak terbakar. Amro, ke sana. Jangan. Juga macet. Nah, di situ aja dari situ. Nih, siapa yang mau bakar nih? Aji. Jangan. Nih, Bang Aji. Banyak angin. Ya. Jadi, awas Pak, betul sambar. Malah. Awas Pak, yang berpar tangan kamu, Par. Wih, oke. Karena ini merupakan sampah, kita sebut sampah karena ini merupakan kegagalan dan pencetakan. Ada yang warnanya tidak seragam, ada yang berbayang, ada yang terlipat. Jadi oleh karena kita mengantisipasi jangan sampai barang-barang ini disalahgunakan, maka kita harus musnahkan. Jumlahnya 11.500 sekian lebih.